Sebuah candi tempat pendarmaan Raja Besar Singasari lenyap dan berganti menjadi area pemakaman yang penuh aura mistis, lengkap dengan kisah-kisah yang mendirikan bulu roma ketika makhluk gaib berbagi semesta dengan manusia di area yang begitu sempit, yakni kekunoan Candi Mleri. Oke teman-teman, kita masih di negara Indonesia, tepatnya di daerah Blitar, Jawa Timur. Dan lokasi yang kita kunjungi telah berfungsi sebagai ajang laku spiritual kira-kira bersamaan saat teh dari Cina mulai diperkenalkan di Jepang dan membentuk budaya minum teh di negeri Sakura itu. Yuk kita ke sana. Demi kenyamanan Anda, video ini dilengkapi subtitle bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Silakan menonton video ini tanpa di-skip agar tidak ada informasi yang Anda lewatkan. Tohjaya, putra kandung Ken Arok, menikam saudara tirinya, Raja Anusapate, saat sang raja sedang sabung ayam. Insiden yang menurut kitab Pararaton terjadi pada tahun 1248 Masehi itu dapat Anda lihat detailnya pada tautan di atas ya, atau cek di deskripsi. Tidak berhenti sampai di situ. Pararaton mencatat bahwa Tohjaya mengirim pembunuh untuk melenyapkan para pewaris Tumapel, termasuk putra Anusapati. Kita mengenal nama Seminingrat dari prasasti Mula Malurung, sementara nama Ranggawuni tercantum dalam kitab Pararaton. Nah, kedua nama itu mengacu pada tokoh yang sama, yakni putra Raja Anusapati. Meski kitab Pararaton menyebut Tohjaya kemudian bertahta di Tumapel menggantikan Anusapati, namun prasasti Mula Malurung yang merupakan sumber primer untuk sejarah Tumapel atau Singasari mengabarkan Tohjaya bertahta di Kediri. Maka kemungkinan sejak Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, Tumapel sempat dikontrol oleh Kediri. Berkat daya persuasi para abdi Ranggawuni, pembunuh kiriman Tohjaya justru berbalik memihak Ranggawuni, bahkan menghasut para tentara untuk memberontak kepada Tohjaya. Akibat pemberontakan itu, Tohjaya tewas dalam pelarian. Pangeran Ranggawuni pun naik ke tahta Tumapel. Dan menurut negara Kertagama, putra Anusapati itu kemudian bergelar Raja Wisnuwardana. Untuk mengetahui kevalidan sumber-sumber sejarah, termasuk negara Kertagama, Pararaton, prasasti, dan lain sebagainya, silakan klik tautan kritik sumber di atas ya, atau lihat link di deskripsi. Selama pemerintahan Wisnuwardana lah, Kediri kemudian disatukan kembali dengan Tumapel setelah sempat pecah akibat serangan Tohjaya. Dan Jawa pun mencapai kestabilan yang mantap. Wisnuwardana juga mengambil langkah pemantapan ekonomi yang penting, di antaranya meresmikan pelabuhan dagang Canggu di Mojokerto yang bahkan masih berfungsi hingga masa Majapahit. Kestabilan politik dan ekonomi ini pun menjadi pintu pembuka bagi kejayaan Singasari ketika putra Wisnuwardana, yakni Kertanegara, bertahta dan mulai berekspansi menguasai Dwi Pantara atau Nusantara. Untuk sepak terjang Kertanegara dan konsep Nusantaranya, silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link di deskripsi. Raja Wisnuwardana tutup usia pada tahun 1270 Masehi. Dan berdasarkan uraian kitab negara Kertagama, Wisnuwardana didharmakan di dua candi berbeda, yakni di Jajago atau Candi Jago sebagai Buddha dan dicandikan di Waleri sebagai Siwa. Nah, nama wilayah Waleri kemudian berubah menjadi Weleri dan akhirnya menjadi Mleri di Blitar, yang memang menyimpan reruntuhan candi yang diperkirakan sebagai tempat perabuan Raja Wisnuwardana. Maka kami pun menelusur ke sana. Sial, pintunya terkunci. Atas petunjuk warga, kami pun masuk lewat pintu samping. Inilah Candi Mleri, yang lebih tepat disebut kekunoan daripada candi. Ada banyak pepohonan di sini yang terasa cukup menyegarkan setelah seharian diterpa hawa terik kota Blitar. Namun, tempat ini terkesan mistis dengan banyaknya makam di sini. Konon, di bagian halaman ini adalah tempat makam para punggawa raja. Sedangkan pelabuhan Wisnuwardana sendiri ada di dalam bangunan kecil yang disebut Cungkupan itu. Kami pun menengok ke dalam. Nah, seperti ini situasi di dalam, supaya teman-teman mudah melihatnya. Yang ini dianggap makam Raja Wisnuwardana. Nah,
Yang ini dianggap makam Selir Wisnuwardana. Yang dimakamkan cuma abu jenazahnya. Abu jenazah. Oh. Abu jenazahnya. Abu jenazah Romboni itu dibagi menjadi 3. Sebagian dimakam ning nggone Candi Malang Singosari, Candi Jago. Candi Jago. Sebagian dilarung di lautan dan sebagian ditaruh di sini. Kalau melihat dari relief-relief yang tersisa, yang ini adalah hiasan batu berukir, menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang ini adalah ukiran Arjuna yang sedang diuji para bidadari, sesuai kisah Arjuna Wiwaha. Kisah Arjuna Wiwaha sendiri sudah pernah kami bahas pada tautan di atas, atau link di deskripsi. Di halaman kekunoan ini tersebar lebih banyak lagi benda sejarah. Yang paling menonjol adalah 2 prasasti, yang salah satunya dikenal sebagai Prasasti Meleri, yang dikeluarkan oleh Raja Aryaswara dari Kerajaan Kediri, dengan stempel kerajaan berbentuk Ganesha. Karena aus, batu prasasti ini cukup sulit dibaca. Namun diduga prasasti ini dibuat pada tahun 1169 Masehi dan memuat perintah raja untuk menjadikan wilayah ini sebagai daerah sima atau bebas pajak. Prasasti kedua, sayangnya, terpenggal sehingga tidak bisa dibaca. Selebihnya adalah sebaran makam dengan beberapa kekunoan. Ini bak tampung air yang konon digunakan leluhur untuk bersuci sebelum ritual. Terdapat arca yang konon merupakan Durga Mahesa Suramardini, meski saya sendiri kurang yakin. Bagian belakang arca ini memiliki angka tahun 1180 Masehi, jadi masih sejaman dengan prasasti Meleri tadi. Nah, meski bentuknya yang sekarang lebih mirip tempat pemakaman yang mistis, siapapun yang mengerti ikonografi candi pasti tahu bahwa ini bukan pemakaman. Ini benar-benar candi. Yuk, perhatikan lebih seksama. Yang ditata sebagai makam adalah potongan-potongan pelipit dan penghias candi. Di sekelilingnya ada pecahan-pecahan arca dan relief candi. Yang ditata sebagai makam-makam di halaman ini juga pelipit-pelipit candi. Ini adalah antefik atau hiasan sudut-sudut candi. Di tempat lain juga bercecer antefik. Yang ini adalah lingga dan yoni, juga merupakan atribut Candi Siwa. Sedangkan ini Kalakirti Muka yang jelas merupakan penghias pintu masuk maupun relung-relung candi. Singkatnya teman-teman, ini adalah puing-puing candi yang ditata seperti pemakaman. Makam di bagian dalam bahkan lengkap dengan kain pembungkus nisan dan bunga-bunga penyekaran. Mari kita cermati ukuran dan ukiran antefik yang halus dan indah ini. Juga relief naratif dan dekoratif ini, dan terutama ukuran dan ukiran Kalakirti Muka ini. Kesemuanya menunjukkan gaya Singasari. Jelas, dahulu ini merupakan candi pendarmaan yang cukup besar. Ditambah lagi, di sini terpahat relief Arjuna Wiwaha yang berfungsi sebagai penyucian dan penghantar menuju keabadian. Relief yang sama juga menghiasi Candi Jago di Malang, yang juga merupakan salah satu tempat pendarmaan Raja Wisnuwardana. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menggali lebih jauh mengapa Candi Meleri lenyap dan berubah bentuk menjadi kuburan, dan mengapa aura mistis di tempat ini begitu pekat dan terkesan menakutkan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun berpengaruh besar bagi pekerjaan kami mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Menurut Mas Effendi yang kebetulan menemui kami di lokasi, dahulu di sini memang ada tumpukan reruntuhan candi. Dari penuturan beliau, kami mendapat gambaran samar-samar seperti berikut. Dahulu terdapat candi yang menurut berita Negara Kertagama adalah salah satu candi pendarmaan Raja Wisnuwardana. Lalu entah oleh alam atau oleh penjara, candi ini runtuh berkeping-keping. Penjarahan tetap berlangsung sehingga sisa candi ini pun menyusut, dan akhirnya oleh warga ditata seadanya. Namun, hasil penataan warga tersebut pun rusak akibat pencurian yang tetap marak hingga tahun 90-an. Akhirnya dibuatlah pagar pengaman, dan segelintir puing candi yang tersisa pun ditata menyerupai pemakaman. Penataan menyerupai pemakaman bukanlah tanpa alasan, karena tempat ini menurut pengakuan warga sangat wengit alias angker.
Hal ini disebabkan banyaknya pusaka yang tersimpan di area ini. Ditambah marak juga aktivitas pengambilan pusaka di sini. Nah, muatan magis inilah yang angker, bertuah, menyimpan banyak pusaka, dan lain sebagainya, yang menyebabkan area ini hingga kini dikunjungi banyak peziarah dengan berbagai kepentingan. Kalau malam Jumat, kalau orang-orang banyak yang ritual di sini. Kan orang kan manusia kan banyak yang pengen ngedem hati lah, pengen sing golek apa dunia brono sing gak karu-karuan apa istilah ini. Ada juga yang kesini khusus memang ziarah berdoa, mendoakan yang mati, yang meninggal itu. Kalau auranya sih Mas, kalau tak lihat, kalau orang-orang yang kayak gitu itu malah justru orang-orang yang mendoakan, yang auranya bagus. Yang minta itu malah, yang datang itu malah kayak genderuwo gitu. Sikap masyarakat modern terhadap kekunoan Meleri mungkin memiliki dasar sejarah yang panjang. Berdasar prasasti Meleri tadi, wilayah ini telah ditetapkan sebagai daerah Sima atau bebas pajak sejak zaman Kerajaan Kediri. Anugerah Sima diberikan karena daerah ini merupakan mandala karesian atau kadewaguruan, yakni tempat beribadah dan pendidikan agama bagi para resi. Mandala Kadewaguruan adalah daerah suci dan tertutup, dan fungsi Meleri sebagai mandala karesian masih terus berlangsung hingga zaman Singasari, bahkan sampai akhir Majapahit. Dalam catatan Bujangga Manik, yakni tokoh asal Sunda yang mengelilingi tanah Jawa sekitar abad 15 hingga abad 16, wilayah ini pun tercantum dengan nama Walering. Namun, bisa jadi kesakralan tempat ini dimulai sejak masa yang lebih tua lagi, dan Raja Aryaswara dari Kediri hanya sekedar meresmikan suatu kondisi yang sudah berlangsung lama. Melihat keutamaannya sebagai tempat sakral, tak heran bila di zaman Kerajaan Singasari, area ini pun dipilih sebagai lokasi pendarmaan raja sebesar Wisnuwardana dan diabadikan prapanca dalam negara Kertagama pada zaman Majapahit. Meski sudah berganti zaman dan generasi, kesakralan wilayah ini masih lekat dalam ingatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memilih jalan kebatinan. Dulu mitosnya sebelum ada listrik, nenek moyang dulu kalau pas Kamis malam Jumat Legi atau kalau di sini mau ada hajatan besar, maksudnya desa itu mau ada hajatan besar, itu pasti keliling dulu. Batu itu? Maksudnya bukan batunya, tapi rohnya. Macam itu. rohnya. Itu keliling. Nah, perlu saya tekankan bahwa beberapa ritual yang dilakukan di situs ini diantaranya mencari kekayaan, pusaka, kesaktian, keberuntungan, dan lain sebagainya, sesungguhnya tidak berkait dengan jiwa dari reruntuhan candi ini. Reruntuhan ini tetaplah peninggalan sejarah yang dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi, yuk kita bedakan benar-benar. Kita mungkin tidak setuju dengan suatu ritual mistis tertentu. Namun benda cagar budaya ini tetap harus dijaga dan dilestarikan. Kekunoan Meleri bukanlah satu-satunya reruntuhan candi yang berubah fungsi menjadi makam, alih-alih menjadi museum terbuka bagi budaya Jawa kuno. Fenomena ini mungkin terjadi karena sedikitnya pemahaman masyarakat mengenai benda cagar budaya, akibat terputusnya kita dari sejarah dan budaya masa lampau. Namun, juga tidak bisa dipungkiri upaya masyarakat mengubah peninggalan sejarah menjadi ajang ritual tertentu, sebagaimana dilakukan oleh beberapa aliran kebatinan, turut mendorong kepedulian, penjagaan, dan perawatan terhadap benda cagar budaya. Bagaimanapun, Candi Meleri bagi saya adalah contoh nyata dari keterputusan budaya yang terjadi pasca keruntuhan Majapahit. Dan hal ini menjelaskan mengapa kandidat kuat Candi Pendarmaan Raja Besar dengan jejak-jejak yang nyata dapat berubah sedemikian drastis menjadi lokasi mistis. Maka, saya hendak mengajak Anda semua, pemirsa channel ini, untuk menularkan kecintaan kita akan sejarah Nusantara dan peninggalan leluhur kepada orang-orang terdekat kita. Karena di mana ada cinta, di situ ada kepedulian. Semoga kisah Wisnuwardana dan putranya, Raja Kertanegara, sang penggagas konsep Nusantara yang diwarisi negeri ini, tidak berakhir di memori kita sendiri.